Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Jasa Buni Mendeva dengan NIM 213304012556. Saya jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumber Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik 6 yaitu judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Baik, subtopik pertama yaitu ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Kedua yaitu ancaman kedua adalah kesalahan software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga yaitu perusahaan adalah tindakan yang tidak sengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Kesalahan yang tidak sengaja karena teledor, kehilangan salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem beroperasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Keempat yaitu ancaman keempat yang dihadapi perusahaan yaitu adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, atau penggelapan. Lanjut subtopik kedua yaitu mengapa ancaman sistem informasi akuntansi meningkat. 1. Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Kedua, oleh karena LAN atau sistem klien atau server mendistribusikan data ke data banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer yang utama yang terpusat. Kedua, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses sistem dan data satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam kerahasiaan. Subtopik ketiga, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya subtopik keempat yaitu klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan dan pengendalian untuk korektif. Kedua, pengendalian untuk umum dan pengendalian untuk aplikasi. Ketiga, pengendalian untuk administrasi dan pengendalian untuk akuntansi. Keempat, pengendalian input, proses dan output. 5 komponen model pengendalian internal atau COSO yang saling berhubungan yaitu 1. Lingkungan pengendalian, kedua aktivitas pengendalian, ketiga penilaian risiko, keempat informasi dan komunikasi, kelima pengawasan atau monitoring. Selanjutnya topik kelima yaitu lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut. 1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Ketiga, struktur organisasi nasional. Keempat, badan unit dewan komisaris. Kelima, pengaruh eksternal. Keenam, kebijakan dan praktik dalam sumber daya manusia. Ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam 1-5 kategori berikut. 1. Otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Demikian penjelasan atau presentasi yang saya berikan di topik ke-6. Ditunggu topik selanjutnya atau topik ke-7 yaitu dengan judul konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Sekian dan terima kasih.